Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah hadir di acara talk show hari ini. Wah, makin ramai nih kayaknya nih. Yuk teman-teman yang mau join ke acara ini bisa hidupkan videonya ya, biar kita saling kenal nih hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Talk show santai bersama SKV yang akan membahas nih masalah penting banget. Pil KB bisa mencegah PCOS, itu mitos atau fakta ya? Nah, sebelum kita bertemu sama pembicara kita hari ini nih, perkenalkan saya Hanifah sebagai host hari ini, di mana acara ini diselenggarakan oleh SKV Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi teman-teman semua nih yang udah ikuti acara hari ini bisa ikuti acara-acara selanjutnya, talk show atau webinar khususnya mengenai kesehatan. Nah, sebelum kita mulai lagi nih, sebagai info, talk show hari ini kami persembahkan khususnya kepada para anggota Apprentice SKV Indonesia, di mana para anggota Apprentice ini atau biasanya disebut dengan dropship itu salah satu program dari SKV. Teman-teman, bila ada pertanyaan nih mengenai Apprentice ataupun terkait dengan SKV, bisa menghubungi nomor yang ada di kolom komentar ya. Nah, karena kita mau sebentar lagi masuk nih bincang-bincang sama dokter, kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang materi hari ini, bisa langsung ya ditanyakan di kolom komentar karena akan dijawab di segmen yang kedua. Nah, sebelum kita bincang-bincang lagi nih, ternyata ada cerita seru nih. Kenapa sih tema hari ini tuh harus diambil? Kenapa sih PCOS kok pil KB? Nah, ternyata banyak nih masyarakat yang belum tahu tentang PCOS ya teman-teman. Walaupun udah banyak yang tahu, tapi masih banyak juga nih yang tabu. Apalagi masalah perempuan ya, menstruasi ini yang tidak normal, masih dianggap biasa aja. Apalagi terus ditambah lagi, misalnya telat sehari nih, terus bisa-bisa ngejudge dirinya itu PCOS. Tapi kan belum tentu ya, karena kita kan sebagai wanita harus konsultasikan dulu kepada dokter. Nah, karena kebingungan ini, kita akan membahas bersama Dr. Caroline, spesialis obstetri dan ginekologi dari Eka Hospital. Halo Dr. Caroline, selamat siang. Halo dok. Nah, sepertinya Dr. Caroline udah siap-siap ya, halo, teman-teman. Selamat siang. Halo dok, selamat siang. Saya nggak bisa nyalain videonya ini Mbak. Katanya nggak boleh sama hostnya. Oh iya, bisa tolong dinyalakan. Dok, apa kabar dokter? Oh ya, baik. Baik, masih sehat. Alhamdulillah. Oke dokter, untuk materi hari ini kayaknya kita emang spesial banget ya dok, apalagi perempuan-perempuan ini PCOS kan emang kayaknya masalah yang serius ya dok, nggak bisa dianggap remeh. Terus ditambah kadang tuh telat sehari aja udah aduh PCOS nggak ya, aduh pakai pil KB tuh emangnya bener nggak sih? Nah nih dok, sebelum kita masuk ke inti acaranya nih dok, sebagai permulaan ya dok, nah dokter nih udah kelihatan nih videonya. Iya. Nah sebagai permulaan nih dok, boleh nggak sih dijelasin dulu apa itu PCOS, terus gejalanya seperti apa? Terus ada juga lagi nih dok, bedanya PCO sama PCOS, karena kan bingung tuh wanita apa sama aja atau gimana, apa beda. Nah itu dokter boleh dijelasin dulu nggak nih dok? Iya, baik. Jadi akhir-akhir ini ya kita tuh semakin banyak banget selama praktek dapet pasien yang entah memang sudah PCOS atau mendiagnosis dirinya dengan PCOS. Nah, penting banget untuk kita tahu apa itu PCO dan PCOS ya. Biasanya perempuan-perempuan yang datang dan didiagnosis atau mendiagnosis dirinya dengan PCOS itu adalah perempuan-perempuan yang haidnya tidak lancar. Keluhannya seperti itu, tidak teratur, dalam artian sebulan itu belum tentu haid, 2 bulan belum tentu haid gitu, atau 3 bulan belum tentu haid. Tentu saja dalam kondisi nggak hamil ya, kalau hamil jelas tidak haid. Nah, kita mulai dari apa itu PCO dan PCOS. Kalau misalkan dilihat dari kepanjangannya, PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Sedangkan kalau PCO Polycystic Ovary, tidak pakai sindrom. Apa itu sindrom?
sindrom itu adalah gabungan dari sekumpulan gejala. Jadi kalau PCO adalah kondisi ovarium yang polikistik, kalau sindrom PCO adalah kumpulan gejala yang salah satunya ada ovarium polikistiknya. Apa itu kumpulan gejalanya? Kriterianya ada 3, jadi kita punya. Nah, dari 3 ini, 2 positif saja kita sudah bisa mengatakan seorang itu PCOS. Yang pertama, memang kriterianya adalah haid yang menjadi jarang atau tidak haid sama sekali. Istilahnya oligomenore atau amenore. Jadi perempuan yang keluhannya tadi haidnya tidak lancar atau tidak setiap saat haid, itu sudah termasuk 1 kriteria. Tapi kan tadi syarat minimal 2 ya dari 3 ya. Yang kedua adalah kondisi atau gejala perempuan itu mengalami kondisi hiperandrogen. Hiperandrogen itu seperti apa? Nomor 1, kalau secara objektif kita bisa periksakan hormon androgen di perempuan itu. Jadi hormon androgennya tinggi itu namanya hiper atau kelebihan androgen. Nah, selain bisa diperiksakan secara laboratorium, hiperandrogen itu juga muncul gejala klinisnya dalam diri seorang perempuan. Misalkan jerawatan, nggak habis-habis, jerawatan yang besar-besar gitu. Atau ada pertumbuhan bulu-bulu yang seperti laki polanya. Jadi kalau perempuan tuh wajar ya, bulu di alis, harapan semua orang ya. Kadang ada kumis tipis kayak Iis Dahlia, nggak apa-apa, normal ya. Bulu di tangan, bulu di kaki bawah itu normal. Tapi perempuan tuh jarang banget yang bulu di lengan atas atau bulu di paha gitu ya, bulu di dada. Kan perempuan tidak begitu ya pertumbuhan bulunya. Nah, kalau ada pertumbuhan bulu atau rambut di tempat yang seperti laki-laki itu juga masuk gejala klinis hiperandrogen. Yang ketiga adalah penambahan berat badan yang berlebih gitu. Jadi biasanya rasanya nggak makan apa-apa ya, tapi gemuk banget, nambah beratnya banyak. 1 bulan ini naik 3 kilo, 5 kilo gitu. Itu juga merupakan gejala hiperandrogen. Nah, jadi sudah 2 ya tadi dari 3 kriteria itu. Yang pertama adalah haid yang jarang atau sedikit, atau tidak haid sama sekali. Yang kedua adalah gejala-gejala hiperandrogen, tadi jerawatan, kegemukan, atau pertumbuhan bulu yang seperti laki-laki. Nah, yang ketiga itu adalah hanya bisa dilakukan atau didiagnosis setelah melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Yang ketiga adalah gambaran ovarium atau indung telur yang PCO, yang polikistik. Jadi kita harus USG pasiennya, kita lihat indung telurnya. Nah, indung telurnya itu menampakkan gambaran polikistik. Apa itu gambaran polikistik ya? Kalau poli itu artinya banyak, kistik, kista ya. Jadi seolah-olah seperti banyak kista, padahal sebenarnya itu bukan kista. Itu adalah sel-sel telur yang besarnya tanggung. Jadi kecil mau membesar tapi tidak bisa membesar gitu. Jadi stagnan besarnya dan jumlahnya banyak dalam 1 indung telur atau dalam 1 ovarium. Nah, orang-orang makanya sering bilang PCOS atau PCO itu adalah telurnya tidak bisa membesar gitu. Nah, itu benar karena gambarannya adalah indung telur yang isinya telur yang tidak bisa besar, kecil-kecil semua. Akibat telur yang tidak bisa besar atau tidak matang itu apa? Kalau kita mau haid itu prosesnya gini, telur harus matang, telur dikeluarkan oleh indung telur. Kalau misalkan dia dibuahi, dia akan jadi kehamilan. Kalau misalkan dia tidak dibuahi, dia akan jadi haid. Nah, kalau misalkan telur tidak ada yang matang, atau telur yang hanya kecil semua, ya tidak hamil, ya tidak haid, jatuhnya seperti itu. Itulah kenapa salah satu gejalanya PCOS yang paling dikenal oleh masyarakat adalah tidak haid, atau haidnya jarang. Nanti mau hamil juga sulit, gitu. Tapi ingat, tidak hanya 1 gejala itu yang bisa bikin kita mengatakan seorang itu PCOS, karena PCOS namanya sindrom harus ada 2 dari 3 kriteria tadi, seperti itu. Wah, berarti nggak bisa asal diagnosa sendiri ya dok, telat menstruasi. Itu aja langsung, terus jerawat atau berat badan berlebih aja langsung ngejudge dirinya sendiri itu PCOS ya dok ya? Iya. Kan tadi gejala udah nih dok diceritain. Terus apa sih dok yang menyebabkan menstruasinya nggak lancar? Tadi kan masalah menstruasi ya dok daripada yang lain. Sebenarnya penyebabnya itu apa sih dok? Nah,
Jadi pada dasarnya itu bawaan ya. Kita bisa bilang apakah seseorang itu gendut lalu jadi PCOS, berat badan berlebih jadi PCOS? Belum tentu. Banyak orang-orang selebriti kita juga sering ya kalau lihat instastory-nya langsing-langsing padahal badannya gitu ya, tapi tetap PCOS ternyata dia. Jadi memang salah satu faktor resikonya adalah kelebihan berat badan, tapi tidak selalu kelebihan berat badan itu menyebabkan PCOS. Jadi nomor satu adalah memang bawaan. Yang jelas yang terjadi pada dirinya adalah telurnya tidak bisa matang atau tidak bisa berkembang. Akibatnya kalau telur tidak matang, tidak ada telur yang dilepaskan, tidak bisa haid seperti biasa, dan sulit juga untuk hamil. Biasanya yang menyebabkan ini adalah salah satunya ya, kondisi bukannya kegemukan semata, tapi kondisi resistensi insulin. Resistensi insulin itu apa? Kalau misalkan kita tahu, insulin itu adalah hormon yang kita pakai untuk metabolisme gula ya. Jadi kalau misalkan orang diabetes biasanya kurang insulin, jadi harus suntik insulin dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah kondisi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu sedikit lagi menuju diabetes gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita dikasih makan gula sekian gitu, gula sebanyak A, lalu biasanya itu kita dengan insulin sebanyak A, kita sudah cukup untuk memetabolisme gula itu. Nah ini enggak, badan kita ini beda sendiri, jadi kita perlu insulin yang lebih banyak untuk memetabolisme jumlah gula yang sama. Itu adalah kondisi namanya resistensi insulin. Kalau itu ada pada kita, ya itu yang terjadi, telur-telurnya susah matang seperti tadi, akhirnya timbul gejala seperti PCOS gitu. Zaman sekarang kan kita ya memang senang ya minum kopi kekinian lah, makanan manis-manis ya, alasannya untuk menghibur diri sendiri gitu, tapi ya akhirnya suka lupa, bablas gitu. Akhirnya kita menuju jatuh pada kondisi resistensi insulin karena konsumsi gula yang terlalu banyak dalam makanan ataupun minuman, baik yang kita sadari maupun tidak sadari gitu. Jadi belum tentu kita diabetes, belum tentu kita gemuk. Kalau misalkan memang pola hidupnya kita, pola makannya kita sudah kayak gula gitu, kita bisa jatuh dalam kondisi itu, resistensi insulin yang menjadi awalnya PCOS. Berarti makanan saya agak tertegun nih, soalnya saya kaum milenial yang kebanyakan self reward, jajan, jadinya takut nih dok. Jadi ada hubungannya sama resistensi insulin, jadi itu ke PCOS atau PCO gitu ya dok ya, ternyata dari resistensi insulin tersebut. Betul. Tadi kan juga nih dok, dari tema kita juga udah masalah PCOS, gejala atau penyebabnya. Nah ada lagi nih dok masalah, ada beberapa orang kan yang konsultasi ke dokter nih, terus disarankan untuk konsumsi pil KB supaya menstruasinya lancar. Kan orang agak bingung ya, pil KB kan untuk menunda kehamilan, tapi kok bisa jadi pil KB nih dok? Nah itu gimana tuh dok penjelasannya? Nah ini terus terang banyak salah kaprah juga soal pil KB. Nomor 1, pil KB itu sama sekali tidak mencegah PCOS. Nomor 2, pil KB itu tidak mengobati PCOS. Dalam artian kalau kita sudah dalam kondisi PCOS dengan resistensi insulin, kita minum pil KB, kita tidak akan sembuh. Indung telur kita tetap akan seperti itu, telurnya kecil-kecil, tidak bisa matang. Nah, apa yang dilakukan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita telurnya tidak pernah matang dalam kondisi PCOS tadi, tidak pernah haid juga, kita akan mengalami yang namanya, mungkin sering dengar ya, penebalan dinding rahim atau penebalan endometrium. Nah, jadi perempuan itu nanti nggak haid tuh 3 bulan, nggak haid 4 bulan, sekalinya haid banyak banget, lemes dia sampai. Itu khas banget kalau misalkan PCOS atau orang-orang yang tidak haid rutin seperti itu. Tidak haid, sekalinya haid banyak. Atau tidak haid, tapi habis itu dia akan haid selama sebulan, nggak berhenti-berhenti, selama 2 minggu nggak berhenti-berhenti. Itu sering banget keluhan seperti itu. Nah, pil KB itu hanya mengatasi gejala yang berhubungan dengan siklus haidnya. Jadi, orang pakai pil KB atau pakai hormon, itu memang benar, haidnya jadi rutin, teratur. Jadi, haidnya hanya 4 hari, tiap bulan datang. Jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi dia memaksa supaya haidnya itu datang dengan rutin. Kenapa? Ya supaya perempuan itu tidak mengalami haid yang tiba-tiba berlebihan setelah 3 bulan. Akhirnya kan dia lemas ya.
Atau dia tidak mengalami haid yang terus-terusan selama sebulan, akhirnya mau ibadah juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain aktivitas nggak bisa. Jadi kita bantu untuk mengatur haidnya supaya dia bisa haid seperti perempuan normal pada umumnya. Tapi apakah itu menyembuhkan PCOS-nya? Tentu enggak gitu, karena itu hanya mengatasi gejalanya berupa gangguan menstruasi. Tapi penyakit PCOS-nya atau kondisi indung telurnya yang tidak bisa mematangkan telur itu akan tetap ada. Ibaratnya kalau misalkan kita sakit infeksi tenggorokan gitu ya, sakit tenggorokan. Nah, kalau misalkan sakit tenggorokan itu infeksi bakteri, kita kan penyembuhannya dengan antibiotik ya mau tidak mau. Tapi kan untuk meringankan gejala supaya tidak sakit, supaya tidak demam, kita pakai paracetamol biasanya. Ibaratnya pil KB itu hanya paracetamolnya, tapi bukan antibiotiknya. Jadi yang untuk menyembuhkan penyakitnya tidak bisa pakai pil KB. Pil KB hanya mengontrol gejalanya. Sedangkan untuk menyembuhkan PCOS-nya harus terutama sih gaya hidup ya, karena tadi asal mula PCOS adalah resistensi insulin gitu. Waduh, ada lagi ya dok ya, ternyata pil KB itu nggak bisa mengatasi secara PCOS secara menyeluruh ya dok, tapi bisa mencegah atau kita menekan kali ya dok ya biar terjadinya PCOS. Bahwa ujung-ujungnya emang gaya hidup sih dok yang paling utama dari kita semua ini, apalagi promo-promo yang ada tuh kayaknya pengen jajan. Jadi nih dok, terkait pil KB sendiri berarti sifatnya itu permanen nggak sih dok? Apa kalau misalnya udah stop pil KB itu kembali nggak lancar atau gimana dok? Iya benar. Jadi pil KB kalau misalkan kita pakai pada pasien yang PCOS, dia akan lancar haidnya. Pil KB-nya stop, dia seperti itu lagi. Kalau PCOS-nya belum teratasi. Biasanya kita memberikan pil KB tidak bisa semata-mata udah pakai pil KB saja terus selamanya gitu. Nggak bisa. Kita harus barengi dia dengan perubahan gaya hidupnya. Satu, makan nggak boleh manis-manis lagi ya semuanya. Minuman terutama harus yang bebas gula sama sekali. Jadi kalau bisa minuman yang nggak ada rasanya lah ya, atau minuman-minuman yang nggak ada kalorinya kalau bisa. Yang kedua, kurangi porsi karbohidrat kalau dari makanan gitu. Yang ketiga, perbanyak serat supaya kita lebih lama kenyang, tidak sering dikit-dikit pengen makan gitu. Terus perubahan gaya hidup yang berikutnya adalah olahraga, aktivitas fisik ya. Tidak harus yang berat. Kalau untuk mengatasi resistensi insulin, biasanya kita hanya butuh olahraga 30-40 menit sehari, paling tidak 3-5 kali seminggu. Nggak harus angkat besi, nggak harus kita lari-lari maraton, enggak ya. Yang penting kita olahraga kecil-kecil aja, jalan atau jogging, bersepeda atau berenang. Yang penting detak jantung kita naik, kita rasanya deg-deg itu sudah cukup. Nggak harus sampai yang keringetan atau pegel atau gimana gitu. Nah, diharapkan kalau kita sudah memberitahu pasien, Bu, minta tolong lakukan ini ya. Nah, dalam kira-kira 3 bulan, 4 bulan sudah tercapai gaya hidup yang baru ya, dan harapannya penurunan berat badan kira-kira 5% aja. Saat itu kalau sudah tercapai penurunan berat badan 5% dan ibunya juga sudah melakukan perubahan gaya hidup, pil KB-nya kita lepas, diharapkan dia sudah bisa haid secara spontan, secara alami. Jadi pil KB itu hanya sementara kita berikan sampai dia bisa mengontrol PCOS-nya sendiri, karena tadi yang menyembuhkan PCOS itu adalah perubahan gaya hidup. Kita hilangkan resistensi insulinnya, kita hilangkan kegemukannya. Nanti akan teratur sendiri haidnya, telurnya bisa matang sendiri. Kalau telur matang kan dia akan haid secara teratur, dia bisa hamil lagi gitu. Nah saat itu kalau pil KB dilepas pun sudah nggak ada pengaruh, nggak apa-apa gitu. Sedangkan kalau misalkan kita tetap enak-enakan, makan gula, pagi gula, siang gula, sore gula gitu kan, nggak pernah makan serat, jarang olahraga, berat badan malah nambah gitu. Kita mau pakai pil KB sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun juga begitu dilepas pil KB-nya masih tetap haidnya seperti itu karena PCOS-nya nggak teratasi gitu. Oke dok, berarti kayak sia-sia ya dok ya, udah pil KB juga, tapi olahraga aja gue nggak pernah, makan nggak dijaga. Itu sih dok yang kayak untuk kaum milenial kayak seperti saya nih dok, yang pengennya haidnya lancar, tapi jarang olahraga, minum kopi manis. Iya. Itu dok yang benar-benar ternyata apa yang kita lakukan selama ini bisa mempengaruhi kepada PCOS ya dok ya. Iya betul.
Berarti kan kalau misalnya ada yang mengonsumsi pil KB nih dok ya, karena setahu saya kan konsumsi obat juga berbahaya ya dok ya untuk ginjal kita. Kira-kira berapa tahun sih dok atau berapa bulan sih dok maksimal untuk konsumsi pil KB untuk mengatasi PCOS atau menekannya? Nah, jadi sebenarnya pil KB itu tidak ada maksimalnya berapa bulan gitu. Jadi memang benar pil KB itu tuh ada efek samping ya, atau kita bilang setiap obat ada efek yang kita tidak inginkan. Kita nggak sarankan minum pil KB pada orang-orang yang satu, risiko tinggi penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu kita nggak sarankan kalau ada risiko tinggi. Ada pengentalan darah, kita nggak sarankan. Lagi berobat TBC, kita nggak sarankan untuk pil KB. Atau pasien-pasien yang ada ini bawaan atau gen breast cancer, kanker payudara, itu juga kita nggak boleh kasih pil KB ya. Tapi selain dari itu, pil KB itu meski ada efek samping atau efek tidak diinginkannya, manfaatnya itu besar, makanya kita gunakan gitu ya, untuk baik untuk mengatur kehamilan, menunda kehamilan, maupun untuk mengatur haid pada PCOS gitu. Sampai berapa lama sebenarnya nggak ada batasnya, tapi ya mau sampai kapan minum pil tiap hari itu kan nggak enak ya. Lebih baik kita mengubah gaya hidup. Jadi biasanya kita kasih kesempatan 3 bulan. Ibu 3 bulan minum pil KB, targetnya turun berat badan 5% aja. 5% tuh kalau berat badan perempuan itu 70 gitu kan, turun 3,5 kilo ya. 3 bulan sih masih masuk akal kan ya, turun 3,5 kilo ya, sebulan sekilo doang, sebulan kilo setengah, rata-rata sih bisa. Jadi biasa 3 bulan itu juga dibantu pil KB. Kalau perlu bahkan ya kita tambahkan obat diabetes untuk mengurangi resistensi insulin, itu biasanya kita coba lepas pil KB-nya. Apakah setelah pil KB-nya lepas, dia bisa haid secara spontan, kita lihat dulu gitu. Ternyata konsumsi pil KB itu lebih baik nggak usah konsumsi pil KB ya, lebih baik gaya hidup aja yang harus diubah ya dok ya. Betul, karena pada dasarnya itu nggak menyelesaikan masalah ya, cuma bikin senang aja perempuannya, oh ya haidnya jadi rutin, saya nggak haid berlebihan, saya nggak haid dikit-dikit tapi sebulan ya, tapi tidak menyembuhkan PCOS-nya gitu. Jadi ya sayang kalau misalkan kita nelen obat tiap hari tapi tidak mengatasi apa yang menjadi keluhan kita sebenarnya. Ya dok ya, seperti kesenangan semua aja ya dok ya sementara. Iya. Nah, seperti tadi kan sebelum acara ini mulai saya sudah searching juga nih dok ya di internet. Kalau PCOS ini kan masalah hormon ya, katanya masalah hormon ini juga bisa dibantu sama konsumsi fiber drink untuk detox tubuh nih atau melawan resistensi insulin. Nah itu apa ada hubungannya juga nggak dok kira-kira? Nah, sebenarnya mungkin yang paling pantas menjawab adalah dokter gizi ya. Tapi kita di sini kita ambil logika. Jadi kalau misalkan seseorang itu makan makanan yang berserat, baik itu konsumsi langsung maupun dalam bentuk fiber drink, itu akan mempertahankan rasa kenyang. Beda kita kalau misalkan kita cuma makan tepung sama micin lah ibaratnya. Tepung micin gitu ya, sesuatu yang digoreng pakai garam gitu kan, itu kan enak. Kita akan cepat lapar. Apa yang membuat kita lama baru lapar lagi itu adalah satu makanan yang protein bercampur lemak, misalkan kacang, itu lama tuh kita. Kalau misalkan makan kacang segenggam gitu, itu kenyangnya akan lama ya. Yang kedua adalah makanan-makanan berserat gitu. Nah, bedanya apa kelebihannya? Kalau kacang itu masih tinggi kalori sebenarnya, meskipun kita kenyangnya lama. Sedangkan kalau makanan berserat dalam bentuk fiber drink, dalam bentuk sayur-sayuran segar atau sayur dimasak, itu dia mengenyangkan untuk waktu yang lama dan kalorinya rendah. Jadi kalau untuk diet tentu saja baik gitu, kita nggak cepat lapar, kita nggak cepat pengen ngemil gitu. Jadi itu bagusnya di situ, minuman-minuman fiber drink atau ya sayuran yang dalam bentuk segar gitu. Karena kan nggak semua orang ya doyan makan sayur gitu, karena ada rasa pahitnya, susah menyiapkannya dan lain-lain gitu. Bisa sebenarnya dibantu oleh suplemen-suplemen yang tinggi dengan serat gitu, karena pada dasarnya ya serat itu akan membantu kita mencapai pola hidup yang diharapkan supaya kita tidak resistensi insulin tadi gitu. Jadi bantu kita diet lah, bantu kita kenyang, bantu kita nggak dikit-dikit lapar gitu. Benar, ada benarnya. Oke, berarti fiber drink juga membantu ya dok ya dari gaya hidup, apalagi banyak kan PCOS itu penyebabnya itu karena kegemukan badan ya dok. Berarti kan lebih baik konsumsi fiber, makanan serat atau minuman serat daripada harus mengonsumsi pil KB misalnya lama 3 bulan ya dok ya, seperti itu nggak sih dok?
Iya, benar gitu. Jadi kalau di saya pil KB selama-lamanya 3 bulan aja. Setelah 3 bulan ya udah gitu ya. Kita harapkan dengan kita konsumsi makanan yang sehat, serat yang tinggi gitu, kita sudah mencapai, kita sudah keluar dari kondisi resistensi insulin. Jadi begitu pil KB-nya lepas, kita tetap makan seperti itu yang sudah menjadi gaya hidup kita, tapi kita juga sudah bebas dari PCOS-nya gitu. Teman-teman yang di sini nih pasti kayak ngerasa, aduh saya konsumsi makanan yang banyak, junk food terus, makan serat nggak pernah, minum fiber drink juga nggak pernah, tapi pengen haidnya lancar. Hati-hati nih, harus nih setelah webinar ini harus dikonsultasikan lagi nih. Nah nih dok, sepertinya di kolom komentar udah banyak nih dok yang pertanyaan-pertanyaan nih. Ini saya akan pilih nih dok. Nah teman-teman yang udah pengen nanya nih kepo masalah PCOS, berat badan atau masalah lainnya bisa langsung ketik aja ya di kolom komentar karena sepertinya saya akan memilih nih 3 pertanyaan yang benar-benar bisa menjawab nih. Nah sebelum itu dokter kita dari SKV ada iklan sejenak dulu ya dok ya? Iya silahkan. Oke. Cek di official store-nya @SKV Indonesia dan juga lagi ada promo free ongkir se-Indonesia. Juga ada potongan harga sampai Rp280.000. Insya Allah kesehatan itu bisa dimiliki oleh setiap orang jika kita tetap berusaha. SKV, hidup kembali berarti. Wow banget sih guys minum SKV.id, Masya Allah, terima kasih banyak. Aku happy banget dikenalin sama Nutril. Ini adalah minuman tinggi serat buat kalian yang ada masalah pencernaan, sembelit, susah BAB, atau enggak tinggi kolesterol dan gula darah. Semua bisa diatasi dengan Nutril. Rasanya pun enak banget. Assalamualaikum sahabat sekalian. Saat ini adalah era di mana kita semua harus meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kesehatan diri kita masing-masing. Sehat atau tidaknya seseorang sangat dipengaruhi oleh kebiasaannya sehari-hari dan juga makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, kali ini saya mau sharing tentang produk andalan saya, yaitu SKV Vitex. SKV Vitex adalah minuman fitonutrisi dengan gabungan manfaat 12 bahan alami buah dan tumbuhan. SKV Vitex bermanfaat karena mengandung antioksidan tinggi, anti radang secara alami, dan dapat membantu melancarkan aliran darah. Rasanya enak dan juga seger loh teman-teman. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja kamu cek di official store-nya @SKV Indonesia dan juga lagi ada promo free ongkir se-Indonesia. Juga ada potongan harga sampai Rp280.000. Insya Allah kesehatan itu bisa dimiliki oleh setiap orang jika kita tetap berusaha. SKV, hidup kembali berarti. Rekomendasiin buat moms yang punya masalah pencernaan kayak sembelit gitu dan juga berat badannya yang stuck, cobain deh minuman ini. Nutril ini bagus banget untuk masalah pencernaan gitu karena dia tuh minumannya kayak akan serat dan juga nutrisi. Kalau nggak percaya cek aja ke nutrition facts-nya, ini vitaminnya tuh lengkap banget. Ya langsung aja yang mau cobain ordernya ke @SKV Indonesia. SKV.id, Masya Allah, terima kasih banyak. Aku happy banget dikenalin sama Nutril. Ini adalah minuman. Oke dokter, setelah ada iklan nih, saya udah ada nih beberapa pertanyaan yang sebenarnya sih kalau dilihat-lihat tuh mirip ya dok ya. Jadi saya akan membaca yang mirip-mirip nih. Nah yang pertama itu nih dok, ada dari Lela. Selamat siang dok, maaf mau tanya, barusan dari menjelaskan bahwa proses dari penyebab PCOS akibat telur yang tidak matang. Bagaimana dengan kondisi haid yang teratur namun tetap diagnosa PCOS? Dan apakah sel telur kecil-kecil itu bisa hilang dari ovarium kalau misalnya haid sudah teratur? Terus yang lagi mirip juga nih dok, apakah setelah mengonsumsi 1 strip pil KB itu udah boleh lepas nih dok? Nah nih dok, silakan dijawab. Halo, ya. Nah, makasih ya untuk pertanyaannya. Gitu. Jadi tadi apa nih soal apakah sel telurnya bisa hilang dan bagaimana kenapa bisa tetap dibilang PCOS ya kalau misalkan haidnya teratur. Tadi saya kan sudah
menyampaikan PCOS itu adalah Polycystic Ovary Syndrome. Sindrom gabungan dari gejala, ada 3 gejala di mana kita bisa menegakkan PCOS kalau misalkan ada 2. Nah, yang satu tadi haid yang tidak teratur dalam artian jarang atau tidak haid sama sekali. Yang kedua gejala hiperandrogen seperti kegemukan, banyak bulunya, banyak jerawatnya. Yang ketiga ada gambaran indung telur yang polikistik, yang sel telurnya kecil-kecil. Jadi sebenarnya dari 2 yang pertama itu kita udah bisa bilang seseorang itu PCOS meskipun gambarannya tidak, atau orangnya haidnya teratur tapi dia telurnya kecil-kecil dan ada gejala hiperandrogen. Nah, ya itu juga bisa dibilang PCOS ya. Kenapa seseorang itu bisa, ini saya ngomongnya maaf ya, merasa haidnya itu teratur meskipun dia PCOS, biasanya seperti ini. Jadi kalau kita ngomong per definisi ya secara ilmiah, haid itu adalah runtuhnya atau keluarnya, rontoknya dinding rahim atau dinding endometrium pada siklus yang berovulasi. Apa maksudnya siklus berovulasi? Telurnya membesar, telurnya menetas, itu adalah ovulasi, telur dalam indung telur. Nah, jadi kalau misalkan dalam siklus atau bulan itu telur kita membesar, terus kita menetas dan tidak dibuahi, dan akhirnya dinding rahim kita runtuh menjadi darah keluar, itu adalah namanya haid. Sedangkan perempuan itu bisa sebenarnya berdarah atau dinding rahimnya itu runtuh tanpa mengalami ovulasi atau telurnya membesar. Itu kita tidak bisa sebut haid namanya. Per definisi itu sesuatu yang salah. Itu adalah perdarahan tapi bukan haid gitu. Nah, kadang-kadang meskipun telurnya tidak ada yang matang, telurnya tidak ada yang membesar pada pasien-pasien PCOS gitu, dia tetap bisa dinding rahimnya itu rontok seperti darah haid keluar gitu. Jadi dia akan merasa itu haid setiap bulan gitu. Padahal kalau kita lihat lagi dari definisi haid, itu tidak memenuhi definisi haid karena haid itu harus dinding rahimnya rontok, harus ada ovulasi atau sel telurnya keluar. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya kita merasa tenang nih, saya kok tetap haid 3 bulan, tapi dokter saya bilang PCOS, ya udahlah saya santai-santai aja, hidup saya nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Yang terjadi apa? Tanpa sel telur yang membesar atau sel telur yang matang, kita tidak bisa menghasilkan telur yang bisa dibuahi. Akhirnya nanti meskipun seolah-olah haid tiap bulan, kita tetap akan kesulitan dalam punya keturunan gitu karena telur tidak matang. Meskipun notabene tiap bulan berdarah ya, tapi kalau telur tidak matang sama aja nggak bisa. Terus tadi apa lagi ya? Setelah minum pil KB 1 bulan, apa bisa stop atau coba gitu ya? Coba tidak pakai pil KB, bisa saja gitu. Jadi minum pil KB kan seperti saya bilang tadi, pil KB itu cuma membantu mengatasi gejalanya saja, yaitu haid yang tidak teratur. Kalau misalkan kita minum pil KB, haid kita pasti teratur, pasti keluar itu sebulan sekali, jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak berkepanjangan. Nah, tapi sekali lagi, kondisi PCOS kita belum tentu sudah teratasi gitu. Kalau misalkan mbaknya yakin dalam 1 bulan itu benar-benar sudah bisa merubah gaya hidup, biasanya kayak gini nih, orang-orang yang PCOS itu khas banget. Habis nikah, jadi waktu mau nikah langsing tuh badannya, singset. Habis nikah merasa nyaman dong, enak sama pasangan, melar dia. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan naik 5 kilo. Wah, saat itu dia tidak haid, kirain hamil, tau. Ya bukan ya, ternyata PCOS gitu. Nah, ya udah saat itu begitu didiagnosis PCOS, dia pengen banget hamil nih, pengantin baru gitu ya, dia turunin berat badannya mati-matian sebulan. Nah, dalam sebulan dia turun tuh 3 kilo, 4 kilo. Akhirnya haidnya normal lagi gitu. Jadi ya apakah pil KB-nya harus dipanjang-panjangin sampai 3 bulan? Ya nggak perlu. Kalau misalkan sudah 3 bulan itu dia bisa mengembalikan lagi berat badannya ke yang semula gitu. Nggak perlu pil KB-nya 3 bulan, benar 1 bulan pakai pil KB, habis itu bisa lepas pil KB, bisa haid seperti biasa. Tapi kalau misalkan kita pakai pil KB sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun 2 tahun pun tanpa mengubah gaya hidup, tanpa mengatasi penyebab PCOS, ya nggak akan bisa membaik. Setelah pil KB dilepas, ya amburadul lagi haidnya. Gitu. Oh, berarti disangka hamil ternyata malah berat badannya naik. Iya. Tidak malah jadinya malah membuat PCOS ya dok ya.
Mm-mm. Pentingnya nih dok, habis kalau misalnya berat badan berlebih, tidak haid, pentingnya banget ya dok untuk konsultasi langsung ya dok ya sama dokter biar bisa mengetahui nih apakah ada masalah dalam tubuh atau bagaimana biar penanganannya lebih baik ya dok ya. Betul, betul. Ini saya pesan khusus ya untuk teman-teman perempuan terutama ya. Kalau misalkan kita mengalami perubahan pola haid, dalam artian satu, tiba-tiba nggak haid, jadi biasanya harusnya dapat, ternyata nggak dapat. Atau yang kedua, tiba-tiba kok berdarah di luar siklus haid atau perdarahan atau haidnya banyak banget. Nah, nomor satu yang harus dilakukan sebelum pergi ke dokter kandungan itu adalah tes pack dulu, ya. Jadi kita nggak haid, apakah kita hamil? Jadi kalau misalkan kita perdarahan, apakah sebenarnya kita hamil terus perdarahan gitu. Jadi tes pack dulu lakukan gitu. Nah, kalau misalkan andai kata tes pack-nya positif, tidak haid ya selamat lah, berarti bukan PCOS ya harusnya. Tapi kalau misalkan kok saya nggak haid, tes pack-nya negatif, nah itu coba periksakan. Siapa tahu PCOS tapi belum tentu gitu. Wah ternyata penting banget ya dok ya, kalau misalnya tentang gaya hidup tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya ya dok. Perbaiki pola hidup, makanannya, malah menyebabkan misalnya jadi PCOS, malah jadinya tambah sehat, malah jadi tambah penyakit ya dok ya. Oke nih dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sabina. Halo, selamat sore dok. Izin bertanya, apakah penggunaan pil KB jangka panjang diperbolehkan? Tadi kan udah ya dok ya. Saya sudah diresepkan dokter dari 5 sampai 6 tahun yang lalu karena siklus men yang sangat panjang dan jerawat yang sangat parah. Apakah ada efek jangka panjangnya dok? Nah itu bagaimana tuh dok? Jadi nomor satu, 5 sampai 6 bulan, 6 tahun yang lalu ya, itu sih sudah sangat panjang ya untuk mengatasi PCOS ya. Coba dikonsultasikan lagi gitu. Tentu saja pakai pil KB jangka panjang ada efeknya ya sedikit banyak. Pada dasarnya kalaupun pil KB itu kita pakai untuk KB atau untuk menunda kehamilan, idealnya pil KB itu kita nggak pakai yang bertahun-tahun sampai 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Itu kita punya KB lain yang jangka panjang untuk menunda kehamilan selama itu. Kalau pernah dengar misal KB spiral yang tahan 5 tahun. Jadi kalau pasien datang dibilang saya mau KB, oh mau ngasih jarak berapa lama Bu nanti anak keduanya? Dia bilang 5 tahun. Kita akan langsung sarankan tidak pil KB saran kita, masa minum pil selama 5 tahun gitu. Jadi saran kita susuk atau kita pakai IUD atau spiral gitu. Kalau misalkan pakai pil KB selama 5 tahun, masalahnya apa sih yang bisa timbul? Nah, nomor satu ya, bahayanya kalau kita punya gen atau turunan kanker payudara, satu itu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada keturunan kanker payudara, kita minum pil KB, tenang aja, nggak akan jadi kanker payudara. Ya. Nomor 2, pil KB itu juga tidak baik dikonsumsi bersamaan dengan beberapa obat, misalkan obat TBC salah satunya gitu. Nomor 3, yang memang ini efek sekali gitu pil KB jangka panjang itu adalah efek kardiovaskular atau efek jantung dan pembuluh darah. Ya. Dia meningkatkan pengentalan darah, terus terang seperti itu. Ya, kalau misalkan dikonsumsi setahun, 2 tahun untuk cuma kasih jarak nih antara anak saya nomor 1 sama nanti calon dedeknya gitu, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan 6 tahun, 5 tahun gitu, tentu saja risiko untuk pengentalan darahnya yang nanti serangan jantung, stroke, seperti itu. Kan tentu kita nggak mau ya jangka panjang seperti itu. Makanya kalau misalkan sudah pil KB 5 tahun, 6 tahun, hanya untuk mengobati PCOS atau hanya untuk mengendalikan gejala PCOS, ada baiknya diskusi lagi dengan dokter kandungannya gitu. Ada solusi apa? Apakah perlu dikonsultasikan ke dokter gizi? Apakah perlu ditambahkan ke obat untuk mengurangi resistensi insulin gitu? Karena tercapainya kontrol PCOS tanpa pil KB itu sangat perlu gitu loh. Pil KB itu ya jangan jangka panjang lah kalau bisa gitu. Ternyata masalah PCOS tuh nggak kelar-kelar ya dok ya dari gaya hidup. Kita lanjut nih dok, karena banyak banget pertanyaan mengenai PCOS lah, masalah berat badan ya dok ya.
Nih dok, ada lagi pertanyaan. Saya sudah menjalani pola hidup sehat setahun terakhir dan ada penurunan berat badan. Namun haid tetap tidak lancar 3 bulan sekali. Terus ada juga nih dok, haid dengan siklus di atas 35 hari. Apakah masih normal? Dan kalau misalnya udah lepas nih dari pil KB, saya bisa hamil nggak nih dok? Kira-kira nih dok? Ya, gini. Nomor satu, kalau misalkan sudah gaya hidup tapi masih belum teratur haidnya gitu ya, coba mungkin butuh bantuan obat untuk mengatasi resistensi insulinnya. Kalau obat-obat yang medis ya, mungkin pernah dengar teman-teman ya, metformin namanya, yang biasa dipakai sebagai obat diabetes, itu bisa membantu untuk mengatasi resistensi insulin. Tapi kita pastikan dulu ya dengan pemeriksaan laboratorium kalau resistensi insulinnya itu benar-benar ada. Jadi cek lab dulu insulin dan gula darah. Kalau misalkan memang ada dan belum teratasi, mungkin memang perlu tambahan obat. Jadi tidak bisa sekedar dengan perubahan gaya hidup. Gitu. Lalu untuk haid di atas 35 hari ya tadi ya, itu sudah masuk tidak normal. Jadi haid itu sekarang yang terbaru jaraknya 24 sampai 34 hari. 24 sampai 34 itu adalah hari pertama ke hari pertama berikutnya. Jadi bukan hari terakhir ke hari pertama berikutnya ya. Hari pertama ke hari pertama berikutnya. Siklusnya 24 sampai 34. Di bawah 24 itu haid yang terlalu sering, di atas 34 itu haid yang terlalu jarang. Tadi masuk dari 3 kriteria PCOS, yaitu haid yang jarang atau tidak haid sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan memang haidnya jaraknya 35, itu potensi masalah, dicekin dulu ya, dipastikan kalau tidak ada masalah baik PCOS ataupun gangguan hormon lainnya. Wah, ternyata saya juga baru tahu nih dok ya, terima kasih bahwa siklus haid itu ternyata 24 sampai 34 hari ya dok ya. Iya. Oke nih dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selamat siang dok, saya Aurel Chandra, umur saya 18 tahun dan saya belum menikah. Saya mengalami haid yang sangat tidak teratur dok, tetapi saya baru haid lagi setelah 7 bulan saya tidak haid. Dan sekarang baru hari keempat, tapi dok sampai saat ini perut saya masih suka sakit sekali yang melilit sampai susah tidur karena saking nyerinya ya. Apakah saya dianjurkan untuk minum obat atau pil pereda nyeri atau gimana ya dok? Soalnya ada yang bilang bahaya, tapi kalau nggak minum sakitnya nggak kuat atau gimana nih dok? Kayak sampai nyeri banget nih dok. Iya. Nomor satu ya, kita harus yakin bahwa kita atau dokter kita tidak akan memberikan sesuatu pada kita yang berbahaya atau yang membahayakan diri kita gitu. Kalau misalkan minum obat bisa ada efek samping nggak? Bisa alergi nggak? Bisa. Kita beli udang di pasar aja bisa tiba-tiba alergi gatal-gatal ya. Jadi apapun yang kita masukin ke tubuh kita itu selalu ada resikonya. Nah, mendingan masukin obat daripada masukin udang, karena obat sudah banyak penelitiannya, baik itu manfaat maupun efek sampingnya. Sedangkan kalau makanan yang sembarangan kita beli, itu kita nggak pernah tahu apa itu efek sampingnya, apa itu manfaatnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita masukkan sesuatu ke badan kita, misalkan anti nyeri, yang penting sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan dosis gitu ya, itu tidak akan berbahaya bagaimana ya. Setiap obat pasti ada indikasi dan kontraindikasinya. Misalkan anti nyeri ya, yang paling sederhana paracetamol. Kita sering dengar ya Sanmol, Panadol kalau kita sebut merek ya, itu anti nyeri. Baik nggak? Baik. Bahaya nggak? Bahaya kalau kita tidak sesuai aturan. Misalkan paracetamol itu tidak boleh pada orang-orang yang ada gangguan hati. Jadi kalau misalkan lagi benar-benar sakit kuning nih, lagi sakit liver gitu, atau memang hatinya ada penurunan fungsi, nggak boleh kita pakai paracetamol. Kalau kita kasih paracetamol bahaya. Atau misalkan orang-orang yang ada alergi paracetamol. Jadi kalau misalkan kita kasih paracetamol bahaya. Nah, kalau misalkan kita kasih paracetamol kelebihan dosis, di atas 3 gram itu banyak loh. Kalau paracetamol berarti 6 tablet. Itu kan jarang ya minum obat sampai 6 tablet gitu sehari paracetamol ya. Itu baru bahaya, baru sifatnya racun, berbahaya untuk tubuh kita. Kalau kita minumnya sehari cuma 1, 2, atau bahkan 3 kali sehari, itu masih dalam dosis yang aman. Dia akan mengatasi keluhan nyeri kita tanpa memberikan efek samping yang signifikan pada tubuh kita. Jadi nggak usah khawatir mengkonsumsi anti nyeri selama ini, nggak masalah. Yang penting dikonsumsi dengan dosis yang sesuai.
Nah, masalahnya adalah kenapa mbaknya nyeri? Itu kan yang harus dicari tahu ya. Saat itulah waktunya untuk konsultasi ke dokter kandungannya. Dilihat apakah ada penyakit yang lain yang membuat nyeri haid. Misalkan endometriosis, kita sering dengar ya, kista endometriosis, adenomyosis, dan lain-lain. Jadi sakit-sakit seperti itu yang bikin haid nyeri berlebihan. Kalau misalkan ada, tentu penyebabnya yang harus diatasi. Jangan cuma ngatasin gejala doang. Nyeri. Tapi ada juga orang-orang yang udah dicari-cari nih segala macam, mohon maaf nggak ketemu apa-apa. Nah, mungkin itu adalah orang-orang yang memang toleransi nyerinya itu rendah gitu. Jadi dia gampang sekali merasa nyeri untuk nyeri yang sebenarnya buat orang lain biasa aja gitu. Ini yang harus dicari, apakah masalah mbaknya itu memang ada sesuatu yang perlu diatasi gitu, atau hanya toleransi nyerinya yang rendah. Nah, saat ketemu dokter kandungan, nah ini juga kadang-kadang nih ya, teman-teman kita malu-malu nih ketemu dokter kandungan. Kalau kita ke dokter gigi, kita buka mulut nggak sih? Buka mulut ya. Nah, kalau ke dokter kandungan yang diperiksa apa? Bagian kandungan kita gitu. Jadi ya jangan takut untuk buka celananya gitu. Kalau misalkan USG dari perut, turunkan celananya sampai pinggul, nggak usah malu-malu gitu. Karena dokter gigi aja nggak bisa periksa gigi kita kalau kita tutup mulut gitu. Begitu juga dengan dokter kandungan, nggak bisa kita periksa mas dan mbak. Mas, kita nggak periksa mbaknya kalau misalkan tidak mau diperiksa gitu di bagian kewanitaannya. Kalau untuk yang nikah mungkin lebih mudah ya, apalagi yang sudah punya anak sebelumnya gitu, karena kita idealnya memang memeriksa lewat USG bukan dari perut tapi dari vagina, dari bawah. Kalau untuk yang belum menikah, idealnya kita periksa USG dari anus. Jadi kita masukkan alatnya, kecil, tidak nyaman iya, tapi tidak sakit. Ya, rasanya mungkin agak sedikit mulas saja. Nah, itu untuk memeriksa rahim dan indung telurnya dengan akurat. Terus terang kalau misalkan Mbak semua ini nanti memeriksakan ke dokter kandungan dan dia USG itu lewat perut, kalau untuk masalah-masalah yang kista, miom, PCOS itu sulit untuk dilihat. Sulit, kecuali memang sudah kista besar sekali, miom besar sekali. Gitu. Sedangkan kalau untuk PCOS, untuk miom-miom kecil, kista-kista yang kecil, itu sebaiknya diperiksa lewat USG dari vagina atau untuk yang nona dari anus gitu. Kalau dari perut, nggak bisa. Sepertinya susah sekali gitu ya untuk melihatnya. Kecuali hamil, karena bayinya besar baru kita bisa USG lewat perut gitu. Oke dok ya, berarti masalah PCOS ini juga kira-kira nih dok ya, banyak banget satu pertanyaan ini dok. Apakah setelah lepas dari pil KB saya masih bisa tetap hamil? Itu bisa kan dok? Bagaimana tuh dok? Iya, itu dia tadi sudah ditanya, saya yang lupa jawab ya. Jadi gini, pada dasarnya kalau pakai pil KB tidak akan hamil. Justru kalau misalkan mau hamil harus lepas pil KB, benar kan? Nah, kalau pil KB kan mencegah kehamilan. Nah, masalahnya setelah kita lepas pil KB gitu, apakah telur-telur kita yang tadinya kecil bisa menjadi besar gitu? Nah, kita bisa mendapatkan telur yang kecil menjadi besar sehingga akhirnya bisa menetas dan dibuahi itu dengan cara satu, tadi perubahan gaya hidup. Jadi memang PCOS-nya teratasi secara alami ya, secara kita perubahan gaya hidup, kita pola hidup sehat, makan makanan berserat, kurangi gula, atau ya dibantu dengan obat untuk mematangkan telur. Jadi orang-orang suka bilang obat penyubur. Nah, itu ya yang untuk membesarkan telur. Penyubur itu adalah obat untuk membesarkan telur-telur yang kecil itu gitu. Jadi kalau andai kata ada yang didiagnosis PCOS, sudah berusaha banget berubah gaya hidupnya, berat badan sudah turun, resistensi insulin sudah teratasi gitu kan, sedang pakai pil KB nih. Nah, misalkan pil KB-nya dilepas, tetap tidak bisa haid teratur, telurnya tidak bisa yang membesar, akhirnya ya terpaksa mau nggak mau kita bantu pembesaran telurnya atau kondisi hamilnya dengan penyubur tadi. Nah, ini juga ada pesan saya nih ya, untuk teman-teman yang mau program hamil gitu. Program hamil itu hanya bisa terjadi kalau misalkan orangnya pengen banget hamil. Nah, tandanya pengen banget hamil itu apa? Disuruh datang tanggal sekian, dia datang. Disuruh datang jam sekian, dia datang. Disuruh periksa lab ini, dia periksa. Suruh USG ini, dia mau. Gitu. Jadi kalau misalkan datang di hari sembarangan gitu ya, terus minta dokter saya mau hamil, tolong kasih penyubur. Nah, itu nggak bisa terus terang. Karena kita penyubur atau obat apapun yang terkait dengan hormon dan kehamilan,
itu ada hitung-hitungan harinya, saklek, kapan dikasihnya, kapan diperiksa, dievaluasinya, itu ada. Jadi kalau misalkan orangnya belum segitu niatnya hamil, itu khas tuh tandanya disuruh kontrol, dia nggak datang kontrol telat sehari 2 hari gitu. Disuruh minum obat rutin selama sekian hari, dia nggak minum, dia sekitar 1-2 hari gitu ya. Jadi ya kalau untuk mbaknya yang nanti misalkan pengen hamil habis lepas ke KB, bisa, jangan khawatir ya, pasti kita bisa bantu meskipun perubahan gaya hidupnya nanti tidak bisa memperbaiki kondisi PCOS-nya, masih ada modalitas atau masih ada senjata lain lah untuk membantu mencapai kehamilan. Yang penting mbaknya itu niat, seperti tadi diminta datang hari apa, datang kontrol ini periksa juga gitu. Itu khas beda. Orang yang baru nikah 6 bulan, 7 bulan, terus ketemu lebaran, kadang-kadang suka ditanya ya, kapan isi, kapan punya anak gitu. Beda sama orang yang sudah pengen banget bertahun-tahun, itu akan beda perilakunya atau beda kepatuhannya dalam mengikuti program hamil gitu. Jadi ya moga-moga sih memang untuk orang-orang yang benar-benar pengen gitu ya punya anak, benar-benar mendambakan buah hati lah istilahnya gitu ya, itu segera diberikan. Tapi pesan saya mohon diikuti saran dokternya, datang hari apa, minum obat berapa lama gitu, diikuti aja gitu. Makasih Dokter Caroline atas penjelasannya, Mbak. Banyak ini nih dok ya, ternyata banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya kita tabu atau kita nggak tahu, ternyata dengan mengikuti talk show hari ini jadi banyak informasi ya dok ya. Oke dok, kita lanjut karena pertanyaannya banyak banget nih dok. Ada lagi nih dok, saya sudah menjalani pola hidup sehat setahun terakhir ini dan ada penurunan berat badan. Namun haidnya tetap tidak lancar 13 kali. Nah, apakah itu termasuk PCOS dok? Walaupun udah turun nih dok berat badannya. Nah, itu dia. Diperiksakan lagi ya ke dokternya PCOS, apakah indung telurnya itu ada sel-sel telur yang kecil-kecil dan tidak bisa matang gitu. Jadi ya sekali lagi, tidak haid rutin atau gemuk belum tentu PCOS. Kembali lagi PCOS itu tadi ada 3 kriterianya gitu. Kegemukan hanya salah satunya, haid yang jarang itu hanya salah satunya gitu. Jadi sekarang gemuknya sudah enggak nih, tapi berat badannya masih bukan berat badannya, tapi haidnya masih enggak teratur. Nah, kita lihat indung telurnya apakah berisi telur yang kecil-kecil atau enggak gitu. Kalau misalkan memang di indung telurnya berisi telur yang kecil-kecil, oh berarti meskipun sudah turun berat badan, sudah bagus gitu pencapaian gaya hidupnya, tapi ternyata dia masih dalam kondisi yang PCOS. Nah, saat itulah kita butuh bantuan dengan obat, tidak hanya sekedar perubahan gaya hidup lagi gitu. Pada dasarnya ya kalau misalkan kita penyakit apapun gitu, nomor 1 kita atasi dengan perubahan gaya hidup kan ya. Jadi sakit punggung gitu, sebelum kita minum obat untuk sakit punggung, kita perbaiki dulu postur kita, duduk yang tegak dan sebagainya. PCOS, haid tidak teratur ya, sebelum kita pakai obat untuk mengatur haid, sebelum kita pakai obat untuk penyubur supaya nanti bisa hamil, tentu kita perbaiki dulu gaya hidup kita supaya kita bisa secara alami keluar dari kondisi itu gitu. Karena pada dasarnya mbak-mbak semua yang ada di sini kan usia muda ya, 27, 18, 25 semuanya gitu. Tapi ya mau terus-terusan minum obat gitu sampai menopause ya, berarti kalau misalkan kayak gitu ya masih lama banget. Itu puluhan tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Lebih baik diperbaiki gaya hidupnya gitu supaya bisa tercapai kondisi yang baik tanpa harus pakai obat-obatan. Nah, kalau misalkan sudah memperbaiki gaya hidup tetapi tidak bisa juga mencapai tujuan yang diinginkan, baru modalitas kita adalah obat. Kalau untuk mbaknya tadi berarti sudah nurunin berat badan tapi haidnya kok masih juga tidak teratur. 1, diperiksakan dulu ya, dipastikan PCOS atau bukan. Yang kedua, kalaupun iya, mungkin inilah saatnya butuh bantuan obat supaya resistensi insulinnya teratasi, supaya telurnya bisa berkembang gitu. Terima kasih dokter. Untuk teman-teman nih yang penasaran tadi dengan jawabannya, ternyata masalah PCOS bukan hanya dari obat ataupun pengonsumsian obat setiap hari, tapi dari gaya hidup. Nah, untuk teman-teman semua nih yang lagi menonton talk show ini, jangan lupa untuk ubah gaya hidup, karena itu walaupun mau minum obat tiap hari, mau pakai obat setiap apapun, itu emang gaya hidup ya dok ya, emang harus diubah ya dok ya. Iya.
Nah, nih dok ya, kita lanjut lagi karena ternyata masalah PCOS ini besar banget nih dok, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang katanya, kok saya juga baru tahu ada pertanyaan seperti ini dok. Nah nih dok, ada lagi, apakah benar pil KB dapat memicu pertumbuhan tumor atau kanker? Terus ada juga, apakah resiko pil KB hormon dengan pil KB penunda kehamilan sama dok? Nah nih dok, ada lagi nih dok, kira-kira bagaimana menurut dokter nih dok? Iya, pil KB yang dipakai untuk menunda kehamilan dan pil KB yang dipakai untuk mengatur haid pada PCOS itu adalah pil KB yang sama. Ya, jadi kita makanya memang pil KB gitu loh untuk mengatur haidnya gitu. Nah, apakah resiko tadi membuat kanker gitu? Kembali lagi, yang bisa terkena kanker dalam hal ini kanker payudara ya karena penggunaan pil KB itu adalah orang-orang yang sudah memang ada genetik kanker payudaranya gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui kita ada gen kanker payudara atau enggak? Tentu dua cara. Yang satu periksa ke laboratorium lihat gennya gitu. Itu susah, mahal ya. Yang kedua ya lihat riwayat atau turunan keluarga. Apakah dari sisi ibu kita, ibu, nenek, tante, saudaranya ibu, ponakannya ibu semuanya ada yang terkena kanker payudara karena gen itu diturunkan dari sisi ibu. Kalau misalkan sudah jelas kita ada gen seperti itu, mohon maaf, misalkan tante saya, saudara kandungnya ibu, itu kanker payudara, tentu saja itu kontraindikasi, tidak boleh kita kasih pil KB, baik pil KB menunda kehamilan maupun pil KB untuk mengatur haid pada PCOS. Itu adalah pil KB yang sama sebenarnya, ya. Cuma paling beda-beda merek aja, beda harga, beda merek, karena beda efek samping dan beda toleransi pasiennya, gitu. Ternyata banyak banget ya dok ya. Nah menurut dokter nih dok, karena udah banyak banget pertanyaan, kira-kira ada pesan nggak sih dok dari dokter selaku dokter dari kandungan nih, misalnya untuk perempuan-perempuan nih di Indonesia yang khususnya hadir di talk show hari ini terkait masalah PCOS, berat badan, dan masalah gaya hidup, kira-kira ada pesan khusus nggak nih dok? Ya pesannya nomor satu ya, jangan takut ke dokter kandungan ya. Dokter kandungan itu bukan hanya untuk perempuan-perempuan yang mengandung ya. Haidmu tidak lancar 2 bulan sekali, haidmu sebulan 2 kali, haidmu terlalu sering, terlalu banyak, haidmu terlalu sedikit, itu tidak normal. Jadi cari tahu sebabnya kenapa ya. Kita bisa tanya-tanya, kita bisa baca-baca, tapi mau nggak mau ya harus mau diperiksa ke dokter kandungannya. Kalau enggak ya kita nggak pernah tahu sebenarnya penyebabnya apa, kita kan hanya bisa menduga-duga ya. Yang kedua ya, di tengah sekarang makanan macam-macam ya, aktivitas macam-macam, radikal bebas macam-macam gitu, kita harus bisa jaga diri sendiri ya. Penyakit makin banyak, kita harus bisa jaga diri sendiri. Kalau misalkan kita mau menghindari COVID, kita pakai masker. Kalau misalkan kita mau menghindari sakit yang lainnya, kita vaksinasi dan sebagainya. Ya ini dia, kita bisa menghindari banyak sekali penyakit dengan memperbaiki gaya hidup kita. Hati-hati dengan gula. Zaman dulu gula itu barang mewah ya, zaman dulu sekali jarang orang bisa makan sesuatu yang manis. Zaman sekarang gampang banget gitu, bikin happy ya pakai gula gitu. Kita beli pakai Gojek, pakai Grab, semuanya datang itu minuman-minuman, makanan-makanan bergula ya. Hati-hati, itu adalah sumber dari, mohon maaf ya, memang itu adalah sumber dari banyak sekali penyakit atau banyak sekali kelainan yang akhirnya menyulitkan kita, baik sebagai orang yang sehat atau sebagai perempuan gitu. Jadi ya baik-baik dan jangan tinggalkan aktivitas fisik ya. Mungkin karena sudah COVID-nya sudah hampir 2 tahun gitu ya, work from home-nya atau di rumah ajanya sudah harus dikurangi, sudah harus kembali lagi gitu ke aktivitas seperti biasa meskipun dengan protokol kesehatan ya. Jadi jangan mager lagi kali ya. Karena kita sudah terlalu lama nih mengurangi aktivitas di luar rumah, mengurangi aktivitas fisik gitu. Terima kasih dokter atas penjelasannya di talk show hari ini. Kalau saya kesimpulannya nih dok, berarti untuk pencegahan PCOS dan masalah penyakit lainnya, itu yang pertama pasti gaya hidup ya dok ya. Iya, makanan betul. Semua gimana mau sehat, minum obat setiap hari tapi gaya hidup kok nggak pernah diubah, itu ya sih dok yang paling aneh. Nah, karena udah banyak nih dok pertanyaannya, untuk teman-teman semua,
jika pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom komentar. Nanti tim SKV dari Al-Gizi bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya hari ini. Ternyata banyak banget ilmu-ilmu kesehatan, masalah kewanitaan, PCOS, ternyata yang sering kita tabu malah memberikan informasi-informasi yang lebih penting ya dok ya. Iya. Oke, untuk itu terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini, khususnya untuk apprentice yang sudah hadir. Jangan lupa nanti kita pasti ada acara-acara selanjutnya yang dihadirkan oleh SKV terkait bincang-bincang kesehatan. Untuk itu saya Hanifah pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat siang dokter. Selamat siang, terima kasih. Sama-sama dok.